Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Video Aldi Femra, NIM 19059215. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis yang sudah lama dikenal dan banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa di antara mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dengan kelompok atau organisasi yang lain. Selain itu, negosiasi juga diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Para pebisnis dituntut untuk memiliki keterampilan bernegosiasi atau teknik negosiasi guna menghadapi interaksi informal dalam bisnis sehari-hari dan transaksi formal seperti penjualan, layanan jasa, dan kontrak bisnis lainnya. Adapun beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis yang perlu dikuasai oleh para pebisnis diantaranya yaitu yang pertama, persiapan. Sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya dilakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Persiapan ini mencakup perumusan tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi dapat diketahui melalui analisa situasi, mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui negosiasi, mengetahui dan memahami konsesi yang akan diberi kepada pihak lain, mempertimbangkan konsesi yang akan diminta dari pihak lain, dan mengetahui apa yang dilakukan jika kesepakatan tidak tercapai. Yang kedua, menjaga integritas personal dan membangun hubungan yang solid. Dalam negosiasi bisnis, hal yang perlu diperhatikan adalah mengetahui atau mengenal pihak lain dan membantu mereka untuk merasa nyaman. Membangun hubungan dengan pihak yang bernegosiasi sangat penting untuk memahami alasan mengapa mereka sangat penting dalam bisnis. Hubungan bisnis yang baik dibangun melalui kredibilitas, kepercayaan, dan rasa hormat antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, bersabar. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis berikutnya yaitu bersabar. Sikap sabar sangat diperlukan selama proses negosiasi karena pada umumnya proses negosiasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mencapai win-win solution. Hal ini terlihat jelas dalam proses negosiasi bisnis internasional. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan negosiasi bisnis internasional sangatlah panjang dan bahkan melelahkan. Oleh karena itu, masing-masing pihak yang bernegosiasi hendaknya mengarahkan segala sumber daya yang dimiliki berada dalam suasana hati yang baik dan bersikap sabar, karena hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang keempat, mengkomunikasikan ide atau gagasan yang sopan, singkat, padat, dan jelas. Negosiator hendaknya menyampaikan ide atau gagasan dengan sopan, singkat, padat, dan jelas. Jenis-jenis informasi yang berkaitan dengan ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada pihak lain harus dikaji dan digali melalui berbagai penelitian. Hal ini dimaksudkan agar jika nantinya pihak lain merasa ragu-ragu atau tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh negosiator dapat memberikan penjelasan yang lengkap berdasarkan data yang fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, menempatkan diri pada posisi pihak lain. Orang cenderung untuk mencari informasi yang sesuai dengan apa yang diyakini dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang diyakini. Untuk itu, negosiator perlu untuk berempati dengan sudut pandang pihak lain tanpa harus mengorbankan posisi negosiator. Negosiator perlu untuk bersikap terbuka terhadap sudut pandang pihak lain dan berusaha memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain. Yang keenam, menjelaskan posisi negosiator. Setelah berusaha untuk memahami permasalahan dari sudut pandang pihak lain, saatnya negosiator menjelaskan posisinya atau sudut pandang tentang permasalahan suatu cara jelas dan komprehensif. Posisi yang dimaksud yaitu pernyataan negosiator tentang bagaimana penanganan suatu masalah atau usulan cara mengatasi suatu masalah. Yang ketujuh, mendengarkan dengan aktif. Salah satu cara mencapai komunikasi dalam lingkungan bisnis adalah dengan banyak mendengar secara aktif. Seorang
negosiator harus belajar untuk mendengarkan tidak hanya dengan telinga, melainkan juga dengan mata. Karena pada umumnya setiap orang terlibat dalam proses komunikasi, khususnya negosiasi, akan menyampaikan banyak sekali pesan melalui komunikasi nonverbal dibandingkan dengan komunikasi verbal. Untuk itu, seorang negosiator harus mampu untuk menafsirkan secara tepat apa yang tidak dikatakan dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh pihak lain. Selain itu, negosiator juga harus berhati-hati dengan komunikasi nonverbal yang ia sampaikan kepada pihak agar terhindar dari kesalahpahaman. 8. Banyak bertanya. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya yaitu banyak bertanya. Dalam proses negosiasi bisnis, negosiator perlu memberikan banyak pertanyaan kepada pihak lain. Sangat penting. Ia harus percaya diri dan menyadari bahwa pihak lain tidak akan menawarkan sesuatu kecuali diminta. Karena itu, negosiator perlu banyak bertanya atau memberikan pertanyaan secara terbuka guna memperoleh informasi yang terstruktur. Informasi yang terukur. 9. Memperhatikan waktu yang tepat. Waktu sangat penting dalam setiap negosiasi. Untuk itu, negosiator harus jeli dan mengetahui apa yang akan disampaikan dan kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. Ada saatnya negosiator akan melakukan tekanan pada pihak lain. Namun, ada saatnya juga negosiator harus menunggu. 10. Menerapkan komunikasi asertif. Salah satu tipe negosiator dalam komunikasi bisnis adalah tipe asertif. Negosiator bertipe asertif umumnya menggunakan gaya komunikasi asertif selama proses bernegosiasi. Gaya komunikasi asertif adalah gaya komunikasi yang ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mendengarkan serta melihat sudut pandang orang lain dengan penuh rasa hormat dan menjunjung etika komunikasi bisnis. Melalui gaya komunikasi asertif, seseorang dapat mengekspresikan dirinya dengan baik dan tetap menghormati hak orang lain. Sifat komunikasi asertif diantaranya adalah mendengarkan orang lain tanpa melakukan interupsi, menyatakan kebutuhan dan keinginannya dengan jelas, dan melakukan kontak mata dengan baik. Dalam negosiasi bisnis, penggunaan komunikasi asertif dapat meningkatkan peluang keberhasilan negosiasi. 11. Mengantisipasi kompromi. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis berikutnya yaitu mengantisipasi kompromi yang mungkin terjadi. Kompromi adalah mencari jalan tengah yang ada di antara dua posisi yang ada. Kompromi memberikan peluang bagi tidak tercapainya apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak. Ada baiknya untuk tidak menerima konsesi yang ditawarkan pertama kali, meskipun konsesi yang ditawarkan terlihat lebih baik dari yang diharapkan. Sebaiknya konsesi yang ditawarkan tersebut ditolak dengan sopan. 12. Memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik. Dalam proses negosiasi, ada kalanya semua pihak tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Karena itu, negosiator perlu memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik jika keinginan dan tujuannya tidak tercapai. Berbagai alternatif yang tersedia sangat menguntungkan bagi negosiator karena dapat membandingkan setiap alternatif yang ada. Selain memikirkan dan menyiapkan alternatif terbaik, negosiator juga harus memikirkan jika negosiasi yang dilakukan mengalami kegagalan. Apabila negosiasi menemukan kegagalan, negosiator harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi dengan pihak lain jika kesepakatannya tidak tercapai. 13. Berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya yaitu berpikir untuk meninggalkan proses negosiasi yang tengah berlangsung. Teknik ini digunakan apabila negosiasi dirasa tidak akan menghasilkan kesepakatan apa-apa. Dalam artian tidak ada satupun pihak yang menang ataupun kalah dalam proses negosiasi ini. Jika hal ini terjadi, jalan terbaik adalah dengan meninggalkan proses negosiasi dan mencoba untuk mencari pihak lain yang mungkin akan bersepakat. Berpikir dan bersikap untuk pergi meninggalkan proses negosiasi mungkin akan terlihat seperti mengalami kekalahan. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Ada kalanya hal ini perlu dilakukan dalam proses negosiasi bisnis demi menghindari pengorbanan yang jauh lebih besar. Untuk itu, sebelum melakukan negosiasi, ada baiknya masing-masing pihak menyertakan teknik ini dalam strategi negosiasi bisnis guna menghindari kesepakatan yang tidak diinginkan.
14. Percaya dan yakin selalu ada solusi. Teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis selanjutnya yaitu memiliki rasa percaya dan yakin bahwa selalu ada solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Dalam proses negosiasi, rasa percaya dan yakin ini sangat diperlukan agar proses negosiasi dan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai solusi yang terbaik. Baliknya, jika kedua belah pihak berpikir tidak ada solusi dari permasalahan yang dihadapi, maka solusi apapun tidak akan tercapai. 15. Menyesuaikan dengan strategi negosiasi pihak lain. Hambatan terbesar bagi tercapainya negosiasi yang efektif adalah kurangnya rasa percaya, adanya perbedaan budaya dan perbedaan gender, adanya permasalahan komunikasi dan perbedaan kekuatan selama proses negosiasi. Dalam komunikasi bisnis, terutama komunikasi bisnis lintas budaya, penting bagi kedua belah pihak untuk tidak membuat asumsi tentang sesuatu guna menghindari stereotip. Agar tidak sembarangan membuat asumsi, terdapat suatu teknik yang dapat diterapkan, yaitu menyesuaikan dengan strategi negosiasi yang dilancarkan pihak lain. Masing-masing pihak perlu merencanakan bagaimana mereka akan memulai negosiasi. Negosiator hendaknya menghindar untuk berbicara soal politik atau agama atau hal-hal yang lain yang dianggap tabu di lingkungan tempat mereka bernegosiasi. Terdapat kesalahan umum dalam bernegosiasi. Dalam bernegosiasi tidak hanya memiliki taktik dan strategi, tetapi memiliki kesalahan-kesalahan yang perlu dipahami dalam bernegosiasi. Berikut beberapa macam kesalahannya, yaitu yang pertama, peningkatan komitmen yang tidak rasional. Yang kedua, bertahan. Yang ketiga, sudut pandang penawaran. Yang keempat, tersedianya informasi. Yang kelima, terlalu percaya diri. Selanjutnya, manfaat mempelajari teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis. Mempelajari teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis dapat memberikan beberapa manfaat. Di antaranya, kita dapat mengetahui dan memahami pengertian negosiasi, dan kita dapat mengetahui dan memahami beberapa teknik negosiasi dalam komunikasi bisnis. Assalamualaikum. Sama Hidup bang. sehat. Mana bang? Tengok bang. Yang ini bang. Boleh saya cek bang? Boleh. Oh udah di set ya bang? Ya, tinggal bawa aja sih kalau jadi. Kalau masalah harganya bisa kurang nggak bang dari 800? Udah pas gitu bang. Nggak bisa kurang lagi sih. Kelengkapannya apa aja bang? Ini ada casnya bang. Oh kotaknya nggak ada. Nggak ada kotak, HP sama cas aja sih. Kurang lah bang. Masalahnya nggak ada kotak bang. Udah segitu Kalau- sih bang. Kalau ada kotaknya berani saya ngambil 800 bang. Ini soalnya nggak ada kotak kan. 600 deh bang. Masih jauh sih bang kalau 600. Kalau 600 sih masih jauh gitu. 6,5 aja bang. Masalahnya ini nggak ada kotak soalnya. Masa 6,5 doang? Dari 800 tuh bang. Kurang-kurang dikit lah. Buat bensin abang aja gitu, ganti-ganti bensin sama rokok. Saya sanggupnya segitu bang. Kalau mau 6,5 saya ambil sekarang. Soalnya ini nggak ada kotak. Kalau HP sih saya udah percaya nih mulus kali ini. Gini aja sih bang, kan ini HP cuma sama cas doang. Kalau mau jadi ambil 700 lah ambil. Nggak bisa 6,5 bang. Ya bisa sih bang, kalau 700 ambil nggak apa-apa. Udah di reset juga, udah tinggal bawa aja sih. Udah kosongin juga semuanya. Satu juga nggak ada nih. Udah kosongin semua. 700 Tinggal 700 aja nggak apa-apa. deal nih. Nggak dicek dulu, nggak dicek lagi. Udah. Saya percaya deh bang. Ya nih kalau bener 700 saya ambil uang dulu bang. Ntar ya. Udah deal nih. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.